Oke, saya Liviani Nurhidayah akan menjelaskan tentang mobilitas ion. Di sini pergerakan ion dalam larutan itu bersifat acak, namun aliran migrasi itu dapat dimulai dari penerapan medan listrik, di mana E itu bisa didapat dari beda potensial antara dua elektroda dibagi dengan L atau jarak yang memisahkan dua elektroda tersebut. Dan di sini F adalah untuk F itu adalah percepatan kation ke elektroda bermuatan negatif dan anion dalam arah yang berlawanan. Nah, melalui gerakan ini, ion mengalami gaya gesekan dalam arah yang berlawanan. Nah, mengambil dari persamaan yang diturunkan oleh stroke yang berkaitan dengan gesekan dan viskositas pelarut, yaitu mengikuti persamaan berikut. Yaitu di sini adalah F-rig sama dengan 6 Pi nRs, di mana rumus ini itu untuk ion dengan radius R dan kecepatan V. Oke, materi selanjutnya masih tentang mobilitas ion. Ketika gaya percepatan dan perlambatan tadi saling seimbang, maka S dapat didefinisikan sebagai ZEE per 6 V eta R sama dengan mu E, di mana mu sama dengan ZE per 6 V eta R. Selanjutnya pada slide terlihat bahwa terdapat mobilitas ion dalam air pada suhu 298 Kelvin yang kita lambangkan dengan U dengan satuan 1 dikali 10 pangkat min 8 meter pangkat 2 sekon pangkat min 1 V pangkat min 1. Pada tabel juga terdapat beberapa tetapan U atau tetapan mobilitas ion, yaitu H plus dengan mobilitas ionnya 36,23, Na plus 5,19, K plus 7,62, Li plus 4,01 dan seterusnya. U adalah mobilitas ion dan R adalah hidrodinamika jari-jari, di mana hidrodinamika jari-jari itu berbeda dari jari-jari ionik. Ion yang lebih kecil akan mudah larut daripada yang lebih besar. Pada slide terdapat viskositas cairan pada suhu 298 Kelvin atau yang kita lambangkan dengan eta. Eta memiliki satuan 10 pangkat min 3 kg meter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Beberapa viskositas itu yaitu ada benzen dengan viskositas cairannya 0,601, lalu ada merkuri 1,55, ada pentana 0,224 dan air ada 0,891. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai mobilitas ion. Ternyata mobilitas ion ada hubungannya dengan hantaran listrik atau konduktivitas. Di dalam larutan, hantaran listrik dapat kita tulis dengan rumus lambda sama dengan Z dikali mu dikali F, di mana Z adalah jumlah ion, mu adalah mobilitas ion, dan F adalah ketetapan Faraday. Jika hantaran listrik positif, maka hantaran listrik tersebut berupa ion positif, dan jika hantaran listrik negatif, maka hantaran berupa ion negatif. Kemudian dari rumus tersebut dapat kita turunkan untuk hantaran tak terhingga dari suatu ion. Dapat kita tuliskan Z positif dikali mu positif dikali V positif ditambah Z negatif dikali mu negatif dikali V negatif dikali F. Jumlah ion positif dan jumlah ion negatif kita jumlahkan dikali F. Kemudian bagaimana jika kita akan menghitung mobilitas ion dalam suatu larutan akuos?
Berikut adalah contohnya. Contohnya adalah mobilitas dari ion Cl- dalam larutan air. Hitunglah konduktivitas ion molarnya. Kita dapat menggunakan rumus yang telah kita peroleh tadi, yaitu lambda sama dengan Z dikali mu dikali F. Lalu kita substitusikan. Z atau jumlah ion dari Cl- adalah 1. Di sini saya tidak tuliskan. Kemudian mu mobilitas ionnya. Pada tabel sebelumnya, mobilitas ion Cl- adalah sebesar 7,91 kali 10⁻8 meter kuadrat per sekon Pi. Dikali tetapan pardainya yaitu 96.485 C per mol. Setelah kita kalikan, kita dapatkan hasil 7,61 kali 10⁻³ Sm kuadrat per mol. Di sini saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal perhitungan kecepatan hanyut dari suatu ion. Nah, soalnya yaitu mengambil sel konduktometer dengan elektroda yang dipisahkan oleh 1 cm dan tegangan yang diberikan adalah sebesar 1 volt. Hitung kecepatan hanyut ion Cs+ dalam air pada suhu 298 Kelvin. Nah, dalam hal ini kita akan menghitung berapa kecepatan hanyut dari sebuah ion yaitu ion Cs+. Nah, diketahui jari-jari Cs+-nya yaitu 170 pm pikometer. Kemudian viskositas air yaitu 0,891 kali 10⁻³ kilogram meter ⁻⁻1 sekon ⁻⁻1. Nah, untuk menjawabnya kita mulai dari menghitung mobilitas ion dari ion Cs+ di mana dirumuskan yaitu Ze per 6 pi nr. Nah, di mana Z ini merupakan jumlah ion, E merupakan jumlah muatan elektron, dibagi dengan 6 pi, N ini tadi merupakan viskositas air, dan R adalah jari-jari dari ion Cs-nya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa Z atau jumlah ion dari ion Cs+ adalah 1, maka kita tidak tuliskan. Kemudian jumlah muatan elektron dari ion Cs+ yaitu sebesar 1,602 dikali 10⁻⁻19 kolom. Nah, kemudian dibagi per 6 pi, kita ketahui bahwa pi adalah 3,14, kemudian dikali dengan viskositas air yaitu sebesar 0,891 kali 10⁻³ kilogram meter ⁻⁻1 sekon ⁻⁻1. Kemudian kita kalikan dengan jari-jari ion Cs+ yaitu 170 pikometer, kita jadikan menjadi meter yaitu sehingga menjadi 170 dikali 10⁻12 meter. Nah, kita hitung mobilitas ionnya yaitu menghasilkan 5 kali 10⁻⁸ meter kuadrat volt ⁻⁻1 sekon ⁻⁻1. Nah, kita ketahui sebelumnya bahwa mobilitas ion ini juga berkaitan dengan energi medan listrik. Nah, diketahui energi merupakan beda potensial antara dua elektroda yang dipisahkan oleh jarak sebesar L. Nah, maka energi ini dirumuskan dengan E sama dengan delta spesi dibagi dengan L, di mana delta spesi atau beda potensial ini diketahui dari soal yang terlihat yaitu diberikan beda potensial atau tegangan sebesar 1 volt, kemudian L yang dipisahkan, elektroda yang dipisahkan adalah sebesar 1 cm. Maka 1 cm ini kita jadikan meter, maka menjadi 0,01 meter. Oleh karena itu energinya sebesar kita dapatkan 100 volt meter ⁻⁻1. Nah, kemudian untuk menghitung kecepatan hanyut dari ion Cs+ ini, kita rumuskan E sama dengan mu kali E, di mana mu ini merupakan mobilitas ion dikalikan dengan energinya. Sehingga kita dapat hitung di mana mobilitas ionnya yaitu 5 kali 10⁻⁸ meter kuadrat volt ⁻⁻1 sekon ⁻⁻1 dikalikan dengan energinya yaitu sebesar 100 volt meter ⁻⁻1. Maka dari itu kita mendapatkan S sebesar yaitu 5 kali 10⁻⁸
meter sekon pangkat min 1. Sehingga kecepatan hanyut dari ion Cs+ dalam air pada suhu 298 Kelvin yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 meter per sekon. Selanjutnya, saya Reni Widyastuti dengan nomor pokok mahasiswa 19130230034 akan menjelaskan tentang bilangan transport. Jadi, bilangan transport adalah fraksi dari total arus dilakukan oleh ion dari jenis tertentu. Rumusnya adalah T positif sama dengan I positif dibagi I, di mana T positif ini adalah waktu dari ion bermuatan positif dan juga arus total. Nah, di mana bilangan transport pembatas didefinisikan dalam batas nol konsentrasi larutan elektrolit. Jadi, bilangan transport pembatas sama dengan Z dikali mu dikali V, di mana Z ini adalah jumlah ion bermuatan positif dan juga negatif, mu ini adalah mobilitas ion untuk ion bermuatan positif dan juga negatif, kemudian V ini adalah kecepatan, dibagi dengan Z positif dikali mu positif dikali V positif ditambah Z negatif dikali mu negatif dikali V negatif. Nah, di mana Z positif dan juga V positif sama dengan Z negatif dikali V negatif, sehingga rumus dari bilangan transport pembatas sama dengan mobilitas ion dari ion positif dan juga negatif dibagi dengan mobilitas ion positif ditambah mobilitas ion negatif. Nah, atau juga dapat menggunakan rumus lambda dikali Z dikali mu dikali V, di mana lambda ini adalah hantaran listrik sama dengan Z jumlah ion, kemudian mu adalah mobilitas ion dan F adalah Faraday, sehingga bilangan transport pembatas sama dengan kecepatan ion dari kecepatan ion positif dan juga negatif dikali dengan hantaran listrik dari muatan ion positif dan juga negatif, dan juga dibagi hantaran tak terhingga dari suatu ion. Seperti kita mengukur jumlah transport ion individu, ionik konduktivitas dan mobilitas ion pun dapat ditentukan seperti itu juga. Selanjutnya, saya Erliana Nuriza, NPM 1953023004. Di sini, saya akan menyampaikan konduktivitas larutan elektrolit. Sebagaimana yang telah kita ketahui, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik disebabkan adanya muatan yang bergerak. Muatan tersebut dihasilkan dari ion-ion yang dihasilkan molekul dalam larutan tersebut. Konduktivitas atau konduktansi spesifik dari larutan elektrolit adalah ukuran kemampuannya untuk mengantarkan listrik. Sebagaimana dalam penghantar elektronik seperti logam semikonduktor, aliran arus melalui penghantar ionik larutan elektrolit mengikuti hukum Ohm. Ion dalam larutan dapat digerakkan dengan menerapkan perbedaan potensial antara dua elektroda. Dalam pengukurannya, daya hantar suatu larutan elektrolit dapat ditentukan dengan menggunakan nilai konduktivitas yang disimbolkan dengan G dari larutan tersebut dengan satuan Siemens. Nilai konduktivitas dari suatu larutan itu dirumuskan G sama dengan 1/R dalam satuan ohm atau Siemens. Konduktansi ini didefinisikan sebagai kebalikan dari hambatan yang disimbolkan dengan R. Lalu untuk elektroda plat paralel dengan luas A, maka dirumuskan G sama dengan K dikali A per L, di mana K adalah konduktivitas dengan satuan Siemens per meter dan L adalah jarak yang memisahkan plat.